Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 22 Januari 2025 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ya. Oke, kemarin di sini pada saat live saya sudah katakan berulang kali yang kita ambil hanya posisi buy. Kalau masih ada yang nekat nge-sell, kalian saya nggak ngerti ini apa masalah kalian sebenarnya ya. Kemarin pada saat saya live ini kan marketnya masih di sini ya. Ini marketnya masih di sini. Kemudian kemarin ada yang nanya bisa buy limit di mana? Buy limitnya di sini di 2715,75 di sini. Selaku di M5 di sini ada area ada area demand-nya. Kemudian di H1 juga ini adalah bekas resistance become support-nya. Dan kemarin malam itu marketnya, wah ini nanggung banget, sumpah lagi sedikit sekali ya. Ini kalian bisa lihat nih. Kemarin penurunannya itu hanya sampai 2716,4. Jadi kalau ada yang buy limit di sini nih kayaknya bakal geremetan sih, bakal gimana ya, bakal emosi sedikit nih. Ini soalnya kena, kemudian harga langsung lari, nggak ada retreat sama sekali ya. Jadi kalau kemarin juga di live ada yang nanya gimana posisi entry gitu kan ya. Ini ada contoh satu juga ya, ini reject, kemudian engulfing juga bisa open posisi buy. Tapi masalahnya ini kejadiannya jam 8 malam sih. Jadi sebenarnya bisa nge-buy di sini. Ya, cuman saya pribadi nggak ada ngeliat chart kemarin. Literally nggak ada lihat chart karena ya kayak nggak enak badannya kemarin. Jadi saya lebih prefer buat tidur lebih awal. Saya nggak expect ini marketnya terbang dan pas sudah kena teritori 2748. Dan sekarang bagaimana? Ya. Untuk hari ini secara news USD nggak ada, jadi kita kembali lagi secara teknikal aja. Ya, jadi di sini marketnya kalau dilihat ya, ini sudah benar-benar break di atas 2744 selaku resistance sebelumnya di 5 November pada saat pemilu, sudah break di atas dan close, sudah retest juga. Dan apakah marketnya bisa lanjut running? Penentuannya adalah hari ini, karena 2748 adalah daily resistance yang benar-benar valid. Kalau ini benar-benar bisa close di atas 2748, otomatis kita akan bisa naik sampai ke supply all time high ataupun sampai ke EVG lah bahasanya di sini ya. Jadi kalau hari ini benar-benar bisa close di atas 2748 atau nggak di atas 2750 sebagai angka psikologi, ini langsung bisa diseret naik sampai 2770, 2760, 2765 atau nggak sampai ke supply all time high di 2775, 2780. Ya, itu bisa sampai sana. Nah, kemarin kalau saya kasih tahu juga, sudah berulang kali saya kasih tahu ini adalah kompresi. Kalau di masa depan marketnya ini beranjak turun, yang diinginkan untuk turun, ini sekalinya turun bisa drop lumayan parah. Tetapi kompresi seperti ini, kalau sekalinya pecah ke atas, selesai kompresinya, ini marketnya bisa langsung meledak naik. Ya. Makanya kemarin penentuannya sudah saya katakan kemarin adalah penentuan apakah market akan merespect daripada ini ya, daripada kompresinya di sini atau lebih prefer untuk breakout dari kompresinya, dan ternyata market itu memilih untuk breakout dari kompresi. Dan sekalinya breakout, ini sudah breakout, berarti yang sudah saya katakan sekali lagi, kalau sekalinya break, kalau dicari satu banding satunya, sekalinya break marketnya itu bisa lari sampai supply all time high yang ada di daily yang ada di sini. Nah, ini kalau kalian lihat satu banding satunya bisa sampai 2780. Otomatis ini sudah break, kita ambil posisi buy only. Ya, apapun yang terjadi kita buy only. Kalau dicari weekly, ya ini weekly kalau masih bisa bertahan ya. Sekarang kita ke time frame yang besar untuk melihat dengan pasti. Memang sih secara monthly kita masih punya lagi 9 hari. Di minggu depan kita masih ada FOMC untuk masalah suku bunga. Penentuannya saya rasa untuk di minggu ini. Kalau minggu ini bisa tutup di atas close candle-nya di 2745 atau yang paling ekstrim bisa tutup di atas 2758 secara weekly. Apapun yang terjadi di minggu depan bakal luar biasa bullish. Bakal bisa sampai 2800 kayaknya ya. Jadi kalau minggu ini benar-benar bisa break di atas 2745 atau ekstrim di atas 2758, selaku ini adalah resistance valid di di weekly. Sekalinya di minggu depan ada news jelek, saya rasa itu hanya sekedar turun sedikit untuk lanjut terbang tinggi sampai 2800.
Itu sih. Ya, ini udah nggak mungkin ada bisa nge-sell kecuali di pucuk di 2780. Ya, ini hanya satu kondisi bisa nge-sell di 2780, sisanya nggak bisa untuk di-sell. Kalau gitu apakah kita bisa instant buy sekarang? Sabar, ya. Jujur, kalau saya ditanya apakah instant buy, pengen juga instant buy. Apakah bisa nge-buy di atas resisten? Jawabannya sekarang bisa. Hanya saja kita perlu yang namanya dorongan kuat, ya, dorongan kuat, entah nanti malam atau mungkin kita nunggu market turun pada saat London session, ya, karena selama beberapa hari kemarin itu Asia marketnya lari, kemudian London marketnya turun, New York marketnya lari lagi naik. Jadi kayaknya kesempatan kita nge-buy itu adalah pada saat London sesi London mendekati pre-New York. Selama beberapa hari kemarin sih seperti itu ya. Ini kalau dilihat ini pada saat pre-London turun, kemudian market New York naik, kemudian di sini juga sama. Kemarin di sini juga market London turun, New Yorknya naik. Mirip-mirip lah seperti itu ya. Oke, sekarang dari segi daily tentu aja sekali lagi ini adalah penentuannya, yaitu di 2748. Kalau ini sampai lewat hari ini, welcome kayaknya sampai 2790. Ya. Ini adalah supply all time high. Terus ini adalah juga ada EVG-nya. Kalau bahasa SMC ICT EVG lah ya, tapi saya prefer untuk melihat ini sebagai supply all time high aja. Apakah kita bisa sell limit di sini? Ya silahkan aja sih, ya silahkan aja kalau kalian ngide buat ambil sell limit. Tapi masalahnya supply di sini, kenapa saya katakan tidak terlalu bagus untuk dikatakan sebagai supply, karena kalau kalian sadari ya, ini high tertinggi candle hijaunya itu di 2789, sedangkan candle merahnya high tertinggi di 2790. Beda sedikit, tapi itu bisa mempengaruhi menurut saya sih ya. Walaupun beda sedikit cuma lagi 10 pip ya kan ya. Nggak sampai 10 pip bahkan. Ini sudah mempengaruhi yang dimana supply di sini nggak akan terlalu kuat menahan market. Kalau kita sell limit di EVG gimana ya? Kalau kalian sell limit di EVG stop lossnya di mana gitu kan ya? Kecuali kalau kalian mau sell limitnya itu di teritori supply di sini. Masa ini supply-nya range-nya gede ya, dari 70 sampai 90. Ini berarti kalau kalian sell limit di 70, 200 pip adalah SL-nya. Mau nggak mau soalnya di sana ya, karena kalau dilihat ambil sell stop loss di 83 pun itu juga sudah 100 pip lebih, 130 ya kan. Jadi rada berat untuk diambil posisi sell limit di teritori supply all time high-nya. Gitu. Kalau dicari H4 sebenarnya areanya adalah sebesar ini doang. Ya, kalau dicari H4 ini cuma segini doang nih. Ya, dari 81 sampai 89. Nah, kalau kalian turun ke H4 ini oke lah. Ya, dari 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 sampai 89 itu kalian bisa untuk sell limit, oke, bebas, gak masalah ya. Bisa sampai sana. Itu terlalu tinggi. Kita ambil posisi untuk buy aja lah ya di bawah bagaimana. Oke, sebelum itu kayaknya ini utang-utangnya seperti yang saya katakan kemarin pada saat live atau nggak saya buat analisa, sepertinya ini utangnya sudah selesai semua sih, seharusnya ya. Coba kita ukur pakai Fibo dulu ya. Ukur pakai Fibo. Ini utang 1, utang 2, utang 3, nanggung lagi 1, tapi sepertinya ini sudah selesai semua sih ya. Ini sudah selesai semua. Lalu kalau dipindahkan lagi dari sini ke sini untuk mencari utangnya, ini sudah kena 16 dari bawah aja deh. Dari sini. Ini sudah lewat. Ini wah ini terlalu tinggi ya. Ini sudah terlalu tinggi, saya rasa nggak ada yang bisa dipakai sih. Bentar, coba dari sini ke sini kenanya 50%. Kayaknya ini bisa dipakai sih. Ya, sepertinya sih bisa sampai 2757. Sepertinya bisa sampai 2757. Bentar ya. Kita penentuannya itu adalah di sini selaku target daily resistance. Kalau dicari supply ada apa enggak? Kalau dicari supply H4-nya ada di sini. Ya, ini benar-benar di atas sekali supply-nya nih. Di atas apa namanya? Di atas dari ini sudah kena sih
Ini sudah kena supply H4, coba saya turunkan ke time frame H1 deh. Kalau di H1-nya sih belum kena sih seharusnya nih ya. Ya, nyaris. Tapi kalau digabungkan dengan H4, sepertinya sudah campur sih antar kena dan enggak. Oh, belum. Ya, di H4 dan H1 belum nanggung banget ini. Di sini juga ada 100%-nya dengan menggunakan extension Fibo di sini dengan target bisa sampai 27.800 sih. Ini kayaknya target entah hari ini atau besok ya, ini sampai 2.800. Untuk masalah target all time high sampai mana mungkin nanti sore ya, pada saat saya live mungkin saya kasih tahu target selanjutnya di mana. Untuk terdekat sih sekarang di sini di 2757 atau enggak sampai di teritori supply supply H4 atau enggak tadi supply di H1 di sini. Kalau dicari pakai garis, saya rasa bisa pakai ini sih. Kita ke H1 aja, pakai ini di 2756. Sepertinya ya, lebih ya 2756 ya, 2757 juga boleh ya. Ini mepet dengan 100%-nya Fibo-nya. Saya rasa akan ada penumpukan sell sepertinya di sini di 2756, 2755, 2757 sekitaran sana. Jadi kalau ada yang ngide buat nge-sell di sini, ini oke. Ya, sekali lagi saya nggak prefer buat nge-sell, tapi kalau kalian pengen nge-sell ya kan tiap orang beda-beda. Kalau ada yang mau nanti nge-sell di teritori ini, bisa. Stop loss-nya saya rasa nggak bakal besar karena stop loss-nya hanya akan ditaruh di atas 2762. Berarti sekitaran 2763, 2764. Kalau kalian entry nanti di 2755, ini stop loss-nya hanya 89 pip. Kalau kalian entry di 2754 atau enggak, ya 2754 pas 100 pip. Nggak terlalu gede-gede banget. Ya, nggak sampai over 150 pip. Jadi bisa, tapi harus masuk teritori ini. Sekarang kan belum, tapi nanti pada saat kalian nonton videonya sudah masuk ke teritori itu, lihat konfirmasinya, baru nanti ambil sell. Nah, dengan demikian, karena masih punya utang di atas, apakah kita bisa nge-buy? Bisa. Sekarang kita pakai hitung-hitungan Fibo normal untuk mencari extension ya. Apakah ini sudah selesai atau belum? Seharusnya ini sudah selesai 1618 ya. Secara hitung-hitungan Fibo sih ini sudah selesai 1618. Seharusnya ini marketnya bisa turun dulu sedikit untuk lanjut naik mungkin sampai 2756. Tapi terkadang ini juga nggak di respect sama market ya. Nggak di respect sama market. Kemudian marketnya itu lebih condong untuk ngejar supply-nya, baru lanjut bisa turun. Itu juga bisa terjadi ya. Ini sudah kena di 1618 nih di 2747. Jadi kalau kalian ngide buat nge-sell sekarang, stop loss-nya rada berat. Saya bingung ini stop loss-nya di mana. Kalau kalian stop loss-nya itu taruh di high tertinggi sekarang di 2750, ya berarti di 2751 stop loss-nya. Ya, 2751 atau enggak 2752. Karena kalau sampai 2752 di sini sebenarnya sudah masuk teritori supply H1-nya. Ya, supply H1 itu di start dari 2751,5 sebenarnya. Ini nanggung memang ya. Nanggung, tapi lebih baik kita berusaha cari yang terbaik aja ya. Naik lagi sedikit di sini baru bisa nge-sell. Kalau di sini kalian pasang sell, ya memang stop loss-nya itu kalau bisa di atas 2750. Dan kalau bisa jangan sampai kena zona teritori supply-nya sebenarnya. Tapi kalau kalian paksa sih ya berbahaya. Kalau saya pribadi kalau pengen nge-sell, saya akan paksa sell sekarang dengan stop loss di atas 2750. Berarti di 2751 atau enggak 2750,5 atau enggak di 2751 pas. Udah itu aja. Kalau kena SL di sana dan kesabet supply H1, saya akan tunggu konfirmasinya buat ambil sell lagi. Tapi saya pribadi saya nggak nge-sell ya. Tapi kalau pengen sell saya di sana caranya. Ya. Kalau versi indikator ini H4, stokastik dan RSI sudah sama-sama masuk zona overbought dan ini flat. Kalau sampai ini flat H4-nya dan nggak mau ngeriset stokastik, saya rasa nggak akan ada turun. Walaupun tadi secara Fibonacci-nya di sini sudah kena 1618 ya. Tapi kalau momentumnya masih flat dari segi stokastik dan juga RSI dan juga stokastik nggak mau ngeriset turun, saya rasa 2755, 2760 kayaknya kena sih. Sampai 200% Fibo di sini kayaknya bakal kena. Tapi kalau ini marketnya memilih untuk ngeriset stokastik dan juga RSI di H4,
mungkin kita bisa melihat penurunan ya, tapi sekarang ini masih flat tadi. Oke, berarti kalau dicari titik 0 Fibonacci-nya di mana sekarang? Untuk sekarang titik 0-nya rada berat dicari ya. Dan sekarang otomatis di H4 kita punya yang namanya resistance become support yang luar biasa valid di sini. Ya. Ini merupakan resistance become support yang bisa dikatakan luar biasa valid. Dari sini sampai sini ya, berarti teritorinya adalah dari 2720 sampai 2718. Ini adalah teritori resistance become support yang luar biasa valid. Ya. Itu dari segi H4. Ya, ingat Fibonacci H4 belum ada titik nolnya, jadi rada berat untuk dicari titik buy. Tapi kalau dilihat ini adalah area zona demand juga. Ya, ini juga sebagai zona area demand. Nah, ini masih di H4. Oke, kita ke H1 sekarang. Kalau di H1 sekarang kita lihat hitung-hitungan Fibo-nya ya. Kemarin kan pada saat saya live, apakah bisa menggunakan Fibo dari sini ke sini? Bisa, ya kan? Tapi masalahnya kalau ini dijebol, baru kita pakai hitung-hitungan Fibo dari sini ya. Kalau support become resistance resistance become support yang ini dijebol kemarin pada saat saya live, ini baru tarik Fibo dari sini ke sini, kita tunggu di teritori demand-nya di sini untuk pasang swing. Tapi karena ini masih bertahan, berarti cukup ambil Fibo dari sini. Nah, Fibo dari sini ke sini marketnya kena 50%, berarti ini sudah selesai. Kalau dibalik sekarang Fibo-nya untuk mencari extension, ini sudah kena 200% Fibo. Ini sudah over sekali. Jadi kalau dilihat mau paksa buy, jujur saya juga nggak mau. Ya, saya juga nggak mau. Ini literally kalau paksa buy, jujur saya ogah-ogahan di sini sebenarnya ya. Kalau dicari paksa buy gimana? Kalau maksa banget buy ya, maksa banget buy bisa, tapi stop lossnya mau nggak mau harus di bawah ini. Ya, di bawah 2740. Which is itu sangat lebar sekali, itu 80 pip. Ya itu gede banget sih sebenarnya, jadi nggak worth it sih sebenarnya untuk kalian ambil posisi buy sekarang. Ya ingat posisi buy nanti ketika marketnya turun adalah ada dua senario, yaitu kalian pakai Fibonacci yang panjang dari H4 dari sini sampai sini, tergantung titik 0 di mana, atau kalian bisa pakai Fibonacci terdekat dari time frame H1, yaitu ditarik dari sini low kemarin di harga 2716 sampai di mana titik nolnya. Dan jika memang ini adalah titik nol ya, sekali lagi kalau 2750 nya ini adalah titik nol, oke ya, enggak 2750 sih, ini 2749,8 anggaplah ya. Kalau itu adalah titik nol, maka kalian bisa lihat 38,2 yang pertama adalah 2737, kemudian 50% itu adalah kalau dilihat bekas resistance become supportnya, kemudian di 61,8 nya di sini ada satu area demandnya di sini. Nah jadi ada bisa bisa dipertimbangkan. Kalau sampai 38,2 biasanya kalau momentumnya masih kuat, cukup dia turun sampai 38,2 kemudian nge-reverse lagi naik bisa. Tapi kalau marketnya cenderung untuk lanjut turun, bisa tunggu di 50% atau enggak tunggu di 61,8 selaku ini ada area demand. Sekali lagi kalau titik nolnya di sini. Karena ini titik nolnya masih bisa berubah-ubah ya. Jadi kalau titik nolnya semakin lama semakin tinggi, ya kan, bisa aja nih ya. Dari yang semulanya kita melihat support di sini seperti yang saya katakan tadi, 2740. Kalau misalnya sampai 2760, ya ini juga di 50%-nya di sini. Ya, di 2738 mepet ya kan. Enggak misalnya kena di 2756. Ya 38,2-nya juga mepet dengan 2740 tadi. Nah, ini belum pasti banget di mana titik nolnya. Ya, tapi untuk masalah support resistance yang bisa kalian pakai tentu aja di sini. Ya, ini sebagai resistance H1, kemudian di sini juga ada demand-nya ya kan. Tadi sebesar tadi. Kemudian kalau dicari support terdekat di H1 ada di sini di 2740. Kemudian resistance become support terdekat ada di 2745. Ini masih di time frame H1 ya. Sekarang kita turunkan ke time frame M30. Di M30 tadi kalau semisalnya tarik Fibo yang tadi ya, maka sepertinya bakal kelihatan jelas sih. Ini kelihatan jelas 38,2-nya di sini ada satu area demand-nya. Ya. Di di 38,2 ada satu area demand-nya, tapi ini demand-nya nggak begitu ketara bagus sih sebenarnya. Ya. Karena di sini demand-nya saya rasa nggak akan terlalu kuat menahan market kecuali turun kencang
kayak celup gini doang ya, turun sampai sini kemudian reverse naik dan close-nya masih di atas 2740, itu nanti kalian bisa open posisi buy. Ya, ini berarti dia ngambil area demand kemudian tapi close-nya di atas 2740, berarti masih ada untuk pegang open posisi buy. Tapi di sini saya sih nggak sarankan buy limit sih di sini karena kurang bagus aja untuk area zona demand-nya. Gitu. Ya, ini zona demand tengah-tengah soalnya yang dimana ini kurang sip itu aja sih. Ya, kurang sip itu aja. Terus kalau kita turunkan ke time frame M15, ya ini area sideways-nya ya dari 2745 sampai 2740, M5 pun juga sama. Jadi kalau kalian ada yang ngide buat nge-sell, safety-nya adalah ataupun zona aman supaya aman adalah kalau market bisa drop di bawah 2745. Kalau market drop di bawah 2745, kalian boleh berespektasikan untuk target profit bisa sampai 2740. Berarti cukup 50 pip ya. Yang dimana kalau ini drop di bawah 2745 berarti bisa kalian tarik Fibo-nya dengan titik nolnya berarti di sini. Tapi kalau semisalnya ini nggak mau turun di bawah 2745 sebaiknya jangan buat ngide nge-sell. Ngide buat nge-buy pun saya rasa belum bisa. Tapi kalau kalian paksa buy di 2745 ketika marketnya ini nanti turun lagi, ya ingat ini 2745 kayaknya belum di retest sih selaku resistannya. Ya ini belum di retest secara M30 dan juga H1. Jadi kalau ini marketnya turun di 2745, kalian high risk banget pengen nge-buy di sini. Ya, jadi konfirmasi kalian mau buy dengan target misalnya sampai 2755 lah let's say, ya. Atau nggak sampai 2750 atau nggak ekstrim sampai 2756, ya terserah kalian, anggaplah sampai 2755. Stop loss-nya yang bisa saya sarankan adalah taruh di bawah 2744. Ya, kasih spare dikit 20 pip di bawah. Jadi misalnya kalau turun seperti ini ya nanti kemudian kalian ngide buat nge-buy di sini, stop loss-nya taruh di bawah 2744, berarti sekitaran 2743, ataupun lebih aman sebenarnya adalah stop loss-nya taruh di bawah ini. Di bawah 2742. Ini kan merupakan swing-nya soalnya, swing terakhir di M5. Atau enggak swing terakhir di M15 ya, ini benar. Taruh di bawah ini. Taruh di bawah 2742,5. Jadi ya 30 pip ya, kalau misalnya ada yang mau nge-buy di 2745, 2746 itu ini high risk, stop loss-nya pun 40 pip. Dengan take profit misalnya kalian mau paksa sampai 2755, ingat ini adalah teritori supply H1-nya lebar di sini ya dan juga teritori supply H4. Jadi kalau ini kalian anggaplah kalian TP-nya itu sampai zona paling bawah, ini sudah 1,36 ya. 1,36, 1,35 untuk risk reward rasionya. Karena stop loss-nya hanya 39 pip, TP-nya 52 pip. Tapi kalau kalian extend panjang sekali sampai 2756 selaku resistant daily, ya kan garisnya resistant daily, ini sudah risiko rasionya 2,7. Ya, cukup lumayan. Apakah ini termasuk kategori swing? Saya rasa enggak. Ini termasuk kategori intraday sih sebenarnya di sini. Karena sekali lagi sekarang sudah nggak ada untuk bisa nge-swing untuk di XAUUSD, jujur. Kemarin itu saya sebenarnya pengen nge-swing di sini lagi, cuman marketnya nggak bisa turun di bawah resistance become supportnya, ya, yang di 2719, 2720. Jadi otomatis sekarang sudah nggak ada untuk ambil posisi swing di XAUUSD kecuali marketnya dropnya parah sekali, ya itu bisa buat swing. Cuman kalau sekarang kalian ngide buat buy, better tunggu harga turun aja. Kalau buy di resistance saya sih sekarang nggak berani, jujur. Untuk sekarang walaupun nanti semisalnya ke depan, ini pakai time frame M5 ya. Kalau semisalnya ke depan marketnya itu tutup di atas 2749,7 atau enggak pakai angka genap marketnya tutup di atas 2750 ya. Saya pun nggak akan berani buat ngebuy. Ya, saya pribadi kalau saya mau high risk banget adalah di 2745 turun retest balik naik bisa ngebuy. Tapi kalau misalnya ini lanjut lari saya nggak prefer buat buy. Ya, yang dimana berarti kemungkinan ngebuy kalau ini lari lagi adalah nanti pada saat London Session, yang dimana biasanya kayak kemarin setiap London Session itu market mengalami penurunan untuk retracement. Jadi ya udah ketika market London turun, ya udah kita tunggu aja untuk ambil posisi buy-nya dengan enak gitu kan ya, sabar aja. Jadi jangan dikejar ya. Saya tahu ini pasti banyak karena setiap saya live tuh ada yang nanya di mana bisa ambil swing, di mana ambil swing. Jujur saya pribadi tradingan saya yang di bawah itu ya, yang dari harga
apa namanya, setiap saya live itu kan saya kasih tahu di mana saya entry ya kan. Yang saya entry kemarin kan di sini ya, di 26 mana ya? Oh di sini ya kan. Saya kan entry di 2680. Saya pun literally nggak expect ini bakal bisa jadi swing. Ya. Hanya entry 1 di 2780 dan ini saya masih holding sampai harga sekarang. Jadi sebenarnya sih kesempatan swing kemarin ada 2 bahkan mau 3 ya. Ini swing saya nggak expect, tapi swing yang sebenarnya itu bisa di sini kemarin pada saat dianalisa hari Senin. Kemudian market drop di sini bisa jadi swing juga. Nah, sekarang karena sudah terlanjur tinggi sekali, jangan ada harapan buat swing. Kalau swing sell gimana? Kalau swing sell prefer di all time high aja, jangan nanggung di sini. Ya, jangan nanggung di teritori ini. Better kalau mau langsung swing sell tunggu di area supply all time high-nya di atas itu ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, apapun yang terjadi, market turun kita ambil buy aja. Ini masih kuat banget marketnya lari, jadi jangan dipaksain untuk ambil sell. Kalau kalian ngide buat sell, germetan buat ambil sell gitu kan ya sewajarnya aja ambil sell, jangan terlalu maruk. Kalau sudah dapat profit bisa di lock profitnya. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.